Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hadi Trainer, dalam materi pengembangan diri. Khusus kita bahas tentang bagaimana membangun kompetensi yang mantap di dalam kita bekerja. Baik, sejumlah teori yang saya baca dari buku-buku tentang manajemen sumber daya manusia, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi itu harus memiliki 5 karakteristik. Ya. 5 karakteristik. 5 hal ini disebutkan oleh Spencer dan Spencer di tahun 1993 dalam buku Human Resources. Jadi seseorang dikatakan memiliki kompetensi apabila memiliki 5 hal ini. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah konsep diri, yang ketiga adalah talent, ciri dan bakat, yang keempat adalah pengetahuan, dan yang kelima adalah keterampilan. Baik, kita akan mulai dari yang pertama. Orang memiliki suatu kompetensi apabila dia memiliki motivasi yang baik. Motivasi ini adalah satu dorongan ataupun satu keinginan yang menyebabkan dia ingin melakukan sesuatu. Jadi orang yang bekerja tanpa memiliki motivasi yang baik, bisa dipastikan maka kinerjanya tidak akan maksimal. Maka apabila kita ingin mendapatkan pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi yang baik, pertama kita harus periksa bagaimana motivasinya. Kalau saya ingin menyebutkan bahwa motivasi itu secara garis besar itu dipengaruhi oleh 3 aspek. Yang pertama adalah motivasi secara materi, yang kedua adalah motivasi secara sosial, dan yang ketiga adalah motivasi secara spiritual. Motivasi secara materi artinya seorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan satu imbalan yang pantas dan cukup. Sedangkan secara sosial artinya seseorang bekerja karena ingin mendapatkan satu komunitas, ingin mendapatkan satu sosial, ingin disebut sebagai orang yang memiliki profesi yang jelas, dan dalam upaya untuk membangun satu kedekatan sosial dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah motivasi spiritual. Jadi memahami dan memberikan kesadaran seseorang itu bekerja karena ibadah. Baik, kita lanjut dengan yang kedua. Orang dikatakan memiliki kompetensi yang baik apabila dia memiliki yang namanya konsep diri atau self-concept, di mana orang harusnya dapat memahami tentang apa yang dia inginkan. Seseorang yang memiliki konsep diri yang baik, maka dia memiliki satu visi. Maka dia punya keinginan untuk mengembangkan dirinya. Maka dia punya keinginan untuk menjadikan dirinya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sehingga dia memiliki suatu konsep tentang apa yang dia harus lakukan agar dirinya bisa menjadi lebih baik. Nah, ketika seseorang ingin memiliki kompetensi yang baik, maka dia harus memahami tentang apa yang disebut dengan konsep dirinya dalam upaya dia untuk mendapatkan ataupun meraih sesuatu yang dia inginkan. Bisa sifatnya jangka pendek, jangka
jangka menengah, atau jangka panjang. Misal seseorang yang ingin mendapatkan karir yang lebih meningkat di dalam sebuah pekerjaan, di mana karir itu menuntut dia untuk memiliki suatu pengetahuan tertentu, maka dia kemudian mengonsep dirinya agar dia memiliki, ya, pengetahuan tersebut atau keterampilan tersebut, ya. Sehingga secara otomatis tindakan dan aktivitasnya akan mengarah kepada capaian tersebut. Baik, untuk yang ketiga kita sebut dengan ciri atau traits atau bawaan ataupun talents, ya, bakat. Jadi memang seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan itu juga berkaitan dengan apa yang dicirikan dari kondisi fisik dan psikisnya. Misal, orang yang menjadi tentara tentu harus memiliki fisik yang baik, ya, yang profesional, yang sehat, yang tidak berpenyakitan. Makanya kemudian apabila ada tes-tes pekerjaan seperti mengandalkan kehandalan fisik seperti seorang pilot, pramugari, tentara, polisi, ya, pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kesehatan fisik, maka ini sangat menentukan kinerjanya nanti. Maka orang yang dikatakan memiliki kompetensi yang baik ketika memang ciri fisik dan bakatnya ada pada dirinya. Ini dia. Baik, kita lanjut. Yang keempat adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah satu informasi yang dia miliki sehingga dia tahu dengan apa, ya, dia harus melakukan. Maka pengetahuan ini bisa diperoleh dari proses belajar yang panjang, ya, dari mulai kita sekolah dulu, dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan S1, S2, S3. Itu semua untuk mengumpulkan jumlah pengetahuan-pengetahuan yang nanti ini berguna di dalam ketika menjalani suatu pekerjaan. Maka sesungguhnya, ya, orang-orang yang terus senantiasa belajar, yang terus menambah pengetahuannya, yang terus menambah informasi di dalam otaknya, maka secara otomatis dia akan memiliki suatu kompetensi yang baik. Dan yang terakhir adalah kita sebut dengan skill atau keterampilan. Nah, ini adalah satu kemampuan yang bersifat teknis, yang kemampuan ini harus dilatih secara terus-menerus, harus diulang-ulang. Bagaimana seorang dokter memiliki skill dalam melakukan tindakan medis karena sering berulang-ulang, ya, menangani satu pasien yang menghadapi suatu penyakit. Begitu juga ketika seorang dosen yang mampu mengajar dengan enak, dengan cara yang membuat mahasiswanya mudah menerima, menangkap. Itu juga karena disebabkan karena selalunya dia memberikan suatu materi di depan kelas, sehingga kemampuan secara terus-menerus berulang. Jadi banyak keterampilan yang memang dituntut untuk bisa dilakukan secara berulang-ulang agar keterampilan itu terasah. Jadi misalnya seorang marketing yang ingin kita rekrut, maka apabila kita ingin langsung memiliki satu orang marketing yang memiliki kompetensi yang baik, kita coba bagaimana kurikulum vitae-nya. Ada nggak pengalaman dia pernah menjadi seorang marketing dan berapa lama? Serta sudah sempat berapa omsetnya, sudah berapa kali closingnya. Nanti ini merupakan satu ukuran yang bisa kita jadikan syarat kelulusannya masuk di dalam organisasi bisnis kita. Maka skill itu bisa diukur dari pengalaman kerja, skill bisa diukur dari sejumlah, ya, training-training yang bersifat teknis yang dia ikuti. Bisa 3 hari, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, ataupun yang kita sebut dengan short course, ya, atau pelatihan-pelatihan khusus pendek begitu. Oke, demikian saja materi kita tentang kompetensi.
Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa sahabat yang merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di share, dan like. Sampai ketemu lagi dengan Bang Yadi Trainer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.